dari sudut mata tuh ada sosok gede banget manusia, tapi bukan manusia karena badannya berbulu, matanya merah, ada tanduknya, wajahnya kambing, hitam besar, seatap. Si kambing itu marah, nyakar-nyakar aku, nggak terima. Terus aku bangun gak lama lagi, karena itu memang kayak ngimpi gitu, karena aku bisa bangun. Tapi udah pas bangun pagi, aku akhirnya mandi. Pas mandi semua badan aku terasa sakit, nyeri. Karena pas aku lihat bener-bener ada cakarannya. Hah? Tidur lagi ngereyap, terus tiba-tiba ada yang meluk dari atas, meluk ke samping gitu. Tiba-tiba nyium pipi dan sambil ngebisikin, "Mah," gitu. Dan aku bangun langsung, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan suami aku belum pulang. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randi Mulia. Dan kali ini udah ada narasumber di sebelah gue, yang mana narasumber ini memiliki pengalaman dengan sebuah sosok yang mengganggu narasumber kita, keluarga, sampai ke hal-hal lainnya yang berurusan dengan dia. Nah, seperti apa, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Habibah. Halo juga, ya Kak Randi. Enaknya manggil apa nih? Kak aja nggak apa-apa. Oke, Kabar baik ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Kak Habibah, ini katanya lo diganggu sama sebuah sosok, sebuah makhluk. Nah, ini makhluk ini ganggu yang seperti apa? Berawal emang dari lo atau gimana tuh? Jadi sadar itu pas udah dewasa gitu ya. Jadi pengen narik benang merahnya sebenarnya. Ini sosok yang sama atau beda gitu. Jadi waktu itu pertama kali mendengar sosok ini itu dari Bibi. Nah, Bibi sendiri itu sampai pernah ditampakin menyerupai suaminya. Nah, jadi setelah Bibi gue yang pertama itu selesai, turun lagi nih ke Bibi gue yang kedua. Setelah selesai, lanjut lagi nih ke gue. Nah, gitu. Berarti sosok ini ada ganggu turun-temurun ya? Dari Bibi lah ya? Dari Bibi keganggu sosok ini, Bibi yang kedua keganggu, sampai lo pun keganggu gitu. Dan ini berlanjut terus? Dan ini berlanjut sampai sekarang sih kalau ke gue. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, masih ngalamin. Oke, nah kita tahan dulu deh ya. Siap. Nah, buat temen cerita, tonton sampai habis, jangan di skip, karena ini cerita yang akan panjang diceritain sama Kak Habibah tentang sosok yang mengganggu ini dan seperti apa aja gangguan dari sosok ini ke Kak Habibah, keluarga, dan yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang lihat baju yang gue pakai saat ini baju dari Blood Industries. Nah, dan sekarang di Blood Industries lagi ada promo back to school juga buat kalian yang kalau belanja ke offline store atau online store, ada diskon 25% all item dari tanggal 4 sampai tanggal 14 di bulan ini, di bulan Juli. Dan juga buat teman-teman yang mau lihat katalognya seperti apa, kalian bisa kunjungin Instagramnya Blood Industries dan semua cabang Bloods juga. Dan ada juga di semua platform online shop. Jadi langsung kunjungin aja toko dan online shopnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Habibah kali ini. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin. Kak Habibah, awal mula kejadiannya itu dari Bibi dan seterusnya itu gimana sih? Oke, jadi gue ceritain dulu latar belakang rumah gue nya ya. Jadi tuh rumah gue itu Betawi jadul, luas banget. Terus tangganya itu jadi dari atas bisa ngeliat ke ruang tamu langsung. Nah,
Tapi dari ujung tangga itu bisa ngeliat juga langsung ke dalam kamar. Nah, jadi bibi gue waktu itu baru nikah. Saat itu mamang gue itu ada di ruang tamu ruang tamu di sofa ruang tamu. Bibi gue mau turun tangga, tapi mukanya masih ke kamar. Karena ngeliat suaminya masih duduk di kamar nih. Langsung manggil, nggak nengok-nengok tuh yang di kamar. Terus pas nengok ke bawah nih, ternyata gitu. Terus bibi gue langsung turun ke bawah gitu. Terus dia langsung lari, langsung ngadu nih sama suaminya. Ada dua kayak gitu-gitu. Rame deh tuh bibi gue. Setelah itu ngelakuin pembersihan rumah kan. Karena itu gangguannya udah lumayan parah kalau ke bibi gue. Karena sampai mengganggu kayak keharmonisan rumah tangga lah. Jadi tidur di ranjang nih, di tengah-tengah tuh ada yang saling bisikin ke satu sama lain. Jangan nengok gitu. Parahnya gitu. Akhirnya ngelakuin pembersihan rumah, pindah juga bibi gue yang itu, kan punya rumah sendiri. Digantiin sama bibi gue yang kedua deh tuh. Bibi gue yang kedua juga ternyata ngalamin hal yang sama, tapi yang ini bibi gue belum nikah. Jadi ngalamin gangguan berisik, terus suara-suara aneh kayak gitu. Sampai akhirnya bibi gue yang kedua ini emang agak strength gitu ya orangnya. Sampai dia akhirnya ngomong gini, kalau lo mau di sini sama sosok itu ya, kalau mau di sini silakan. Tapi bangunin gue pas tahajud, pas subuh. Nah, agak strength. Jadi setiap jam-jamnya tahajud, jam-jamnya subuh, itu pasti ada aja gangguan yang bikin bibi gue bangun gitu. Dimanfaatin sama bibi gue lah si sosok ini. Tapi yang berakhirnya bibi gue ini agak terlambat masalah jodoh gitu ya. Ya walau alam ya, namanya jodoh kan di tangan Allah gitu. Cuman ya udah akhirnya sempat di ruqyah, bukan ruqyah juga sih, berobat lah ya kita nyebutnya. Katanya ini ada sosok yang emang nempel udah lama, kata yang ngobatin. Akhirnya disembuhin, gak lama dari itu alhamdulillah dapet jodoh. Lanjut ke gue nih, gue saat itu lulus SD langsung masuk ke pesantren. Itu gue nggak ngalamin hal apa-apa, belum ngalamin hal apa-apa. Tapi ngalaminnya itu pas gue balik itu gue udah setahun di pesantren lah baru balik gitu. Pertama ngalamin itu jadi masuk malam 1 Muharram, atau orang-orang juga, orang Jawa juga bilangnya 1 Suro. Ya. Ini balik ini maksudnya akil balik ya? Akil balik, betul. Akhirnya pas malam 1 Suro itu, jadi kalau memang di tempat pesantren gitu ada kayak wiridan kayak gitu kan. Jadi rame-rame di majelis. Saat itu pertama kali jadi aku melihat si bola api. Karena orang awam gitu ya, nggak tahu apa-apa. Pas maghrib itu udah wudu semua kata teteh gitu kan, udah disuruh wudu tuh. Aku ke distract karena ngelihat bola api di belakang kamar. Aku langsung teriak-teriak, meteor, teh ada meteor, karena aku belum tahu kalau itu yang namanya bola api kayak. Langsung dimarahin sama teteh-teteh saat itu kayak, udah wudu sana katanya gitu kan. Udah wudu, balik tuh ke kamar. Pas mau balik ke kamar, si teteh tuh ngomong gini, tadi ngeliat apa? Ngeliat meteor teh. Udah ayo buruan langsung ke majelis gitu kan. Iya teh, ntar ngambil mukena dulu. Nah, ngambil mukena. Pas mau ngambil mukena itu, jadi aku tuh kebetulan di pesantren dapat kamar yang paling besar. Di hook dan ada gudangnya di pojok gitu. Jadi di pojok gudang di sini tuh kasur, sebelahnya lemari. Jadi aku mau ngambil mukena tuh di kasur. Pas mau ngambil mukena di kasur, dari sudut mata tuh ada sosok gede banget manusia, tapi bukan manusia karena badannya berbulu, matanya merah, ada tanduknya, wajahnya kambing, hitam besar, seatap. Itu aku nge-freeze, cuma nggak bisa ngedip juga, nggak bisa berkata-kata deh, nggak bisa dilupain sampai sekarang juga gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku paksain kayak astagfirullahaladzim, aku langsung ke luar, langsung lari ke masjid tuh. Pas udah selesai itu, saat di masjid kita biasa wiridan bersama bareng-bareng.
Lalu ada 3 orang yang memang teteh-teteh itu gampang kesurupan ya di pondok itu. Sebelumnya juga memang sering kesurupan yang 3 orang ini. Katanya kalau orang yang gampang suka kesurupan itu tidak boleh didekatkan pada malam itu karena khawatir menyambar gitu. Akhirnya dipencar nih, yang satu di kanan, yang satu di tengah, yang satu di kiri, masing-masing kamar gitu karena letter U. Saat kita lagi ngurit bener, tiba-tiba ada suara teriak dari yang sebelah kanan, kamar kanan. Itu udah teriak-teriak, udah kayak apaan tahu deh pokoknya. Lalu diobatin, ngajiin nih. Ngajiin sama teteh-teteh masih mempan. Itu sadar yang pertama ya. Lalu nggak lama lagi nyamber nih ke yang tengah. Nah, yang tengah ini nih yang agak susah gitu. Agak susah disadarin. Karena dia tuh langsung kerasukan 7 jin sekaligus. Akhirnya aku yang penasaran karena nggak tahu apa-apa, ikut-ikutlah tuh ke kamar. Karena kebetulan si kamar yang tengah ini, dia itu ditaruhnya di kamar aku. Gitu. Kita tuh semua udah megangin, ada kali 10 orang yang megangin, 1 perempuan, tapi dia masih berontak-berontak. Udah ngajiin sama Pak Ustadz, udah suruh keluar, nggak mau, suruh apapun nggak mau, sampai akhirnya berlaku sejam kayak ada ya, tuh capek banget kelihatannya. Dan lucunya kayak nggak percaya gitu ya, si setan itu tuh ngajak ngobrol Pak Ustadz seolah-olah dia tuh udah sadar. Seolah-olah dia itu dirinya dia. Itu yang bikin serem banget sih menurut aku ya. Karena dia bisa sampai menyerupai dirinya yang kesurupan itu. Gitu. Jadi udah dibacain ayat kursi, udah dibacain yasin bareng-bareng gitu kan, tetap nggak mempan. Nah, si setan itu tuh sebenarnya si jin. Jin itu sebenarnya udah kepanasan, udah menggeliat juga. Tapi karena mereka itu bersatu 7 jin dalam satu tubuh, jadi mereka masih bertahan. Dan tiba-tiba si teteh yang kerasukan ini nih, kita sebut aja Teh Lina gitu ya. Teh Lina ini tiba-tiba ngomong gini, udah teh, ini Lina gitu. Ini Lina udah sadar. Tapi kita semua tahu kalau itu bukan Teh Lina gitu. Kita tahu itu bukan Teh Lina. Akhirnya disadarin, diancam juga jinnya sama Pak Ustadz. Kayak kalau nggak mau keluar nanti dimusnahin nih gitu. Itu sempat chaos pokoknya, sampai akhirnya tiba-tiba nih yang sebelah kanan teriak-teriak juga. Kan, itu udah malam itu bener-bener chaos, bener-bener ayo kencengin lagi nih wiridnya, kencengin lagi nih kita doa-doanya gitu kan. Akhirnya datang lagi nih ustadz yang kedua, itu sampai ditanganin sama 3 ustadz. Yang tengah nih ya. Sedangkan yang di kiri belum ke handle, yang di kiri itu masih di handle sama teteh-teteh karena ya nggak separah yang di tengah gitu. Yang di tengah nih udah parah banget menurut aku. Jadi ustadz kedua datang, udah dibacain apapun juga nggak mempan. Akhirnya datang nih ustadz yang ketiga gitu kan. Ustadz yang ketiga ini tahu di mana letak-letak jin tersebut di dalam tubuhnya lah ibaratnya gitu. Yang ustadz ketiga ini kayak cuma ngambil tek gitu dong, setiap titik. Di setiap titik, entah di sini, di belakang kuping, di tengkuk kaki, lupa deh titik-titiknya di mana, pokoknya cuma hanya dibacain sedikit tek gitu. Dan nggak tahu disimpan di mana. Pokoknya dia langsung ngegenggam 7 jin itu dan mau dipindah gitu. Jadi sempat negosiasi lah, jangan dimusnahin, tapi kalau mau dipindah boleh gitu sama si jinnya. Akhirnya pindah ke yang ke kiri tuh, yang ke kiri, yang ketiga nih yang kesurupan. Kalau yang ini kayak lebih ke jinnya ini kayak lebih ke pribadi kayak kesian anak ini kayak gitu-gitu. Si penjaganya gitu. Kesian anak ini lagi ada masalah di rumah kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah, karena itu mungkin penjaganya gitu ya. Jadi mudahlah untuk dikeluarkan gitu. Untuk negosiasi kayak ya udah Nek, ini kesian, capek dirasukin turun apa segala macam gitu. Kalau mau jagain dari jauh aja gitu, nama yang ngobatinnya sama teteh-teteh. Kalau yang ini masih bisa dihandle sama teteh-teteh. Akhirnya sadar tuh. Kita itu ngewirid sampai subuh, sampai azan subuh.
Jadi kayak emang yang nggak ada waktu tidur di malam itu gitu. Semuanya udah chaos gitu. Besoknya sekolah seperti biasa. Aku sambil sekolah juga di sana kebetulan. Pulang sekolah itu setelah zuhur. Saat itu aku masih nakal banget, ya kan. Kayak yang lain tuh pulang sekolah langsung seka-seka, langsung ke majelis buat ngaji. Aku itu masih badung banget sama yang namanya ngaji, masih ntar males-malesan gitu, nunggu diomelin sama ibu hajahnya baru ngaji gitu. Dan aku itu langsung nggak cuci kaki, nggak apalagi, pokoknya masih pakai baju sekolah, capek banget. Aku masuk ke kamar aku, cuk, tidur lah gitu kan. Tidurnya menghadap si gudang kan, depannya gudang tuh. Aku sih ngerasanya mimpi, tapi kayak bukan mimpi gitu ya. Nggak lama lagi tuh, aku ngelihat sosok yang aku lihat di malam itu. Si sosok kambing bertanduk itu. Kambing bertanduk itu nyengkrem kedua tangan aku, kaki aku, seolah-olah mau menyetubuhi aku. Aku di situ udah nggak bisa gimana lagi. Aku udah takut karena udah nggak bisa teriak. Kalau kita tuh nyebut sekarang rep-repan gitu ya. Tapi aku ngelihat sekitar aku gitu. Tata letaknya aku ngelihat sama persis. Dan yang bikin aku heran itu, saat aku ngalamin itu, ada teteh-teteh masuk. Jadi dia tuh ngambil Al-Quran di lemarinya. Teman sekamar aku, teteh-teteh itu masuk ngambil Al-Quran di lemarinya. Dia keluar, tapi aku masih dalam keadaan rep-repan gitu ya. Gak lama lagi aku baca-baca ayat kursi apa segala macem. Sadar, alhamdulillah sadar. Setelah sadar, aku langsung make sure kalau apa yang aku alamin tuh bener apa enggak sih. Aku langsung make sure nih. Aku langsung cari itu teteh-teteh. Aku langsung keluar kamar. Terus aku langsung tanya, "Teh, tadi kamu ke kamar ya?" "Iya." "Ngambil Al-Quran?" "Iya." Aku sampai, apa sih yang aku alamin ini nih sebenarnya dari kemarin loh. Aku nggak berani cerita itu karena kayak aku masih bisa dihandle. Aku nggak cerita kemanapun. Dan itu lumayan sering terjadi semenjak hari itu ya. Jadi setiap aku mau tidur, aku takut karena aku takut pasti sosok itu muncul. Sosok itu selalu muncul. Aku sampai takut, sampai punya pikiran aku nggak mau tidur sengantuk apapun. Aku akan tidur kalau aku ketiduran. Akhirnya karena udah ngerasa keganggu, nggak bisa nih kayak gini mulu kan. Bisa efek ke kesehatan aku juga, mana jauh dari orang tua gitu. Akhirnya aku konsultasi sama guru. Aku ada salah satu guru deket banget di sekolah. Aku konsultasi kalau aku tuh suka ngalamin kayak gini. Aku bilang gitu, aku sering mimpi kayak gini. Akhirnya cuma dikasih air putih. Entah itu air putih apa, doa atau apa. Ya udah, akhirnya aku minum dengan baca bismillah lah. Segala sesuatu itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya aku balik, pas balik itu ya udah aku coba nih buat tidur. Oke, kita coba nih buat tidur. Kita masih ngalamin hal yang sama atau enggak. Tapi yang aku alamin kedua ini berbeda banget. Yang ini bikin aku terbuai sama mimpi. Bikin aku tidak mau bangun. Bikin aku rindu terus mimpi. Bikin aku pengen cepet-cepet pulang, aku pengen tidur. Biar bisa ngelihat. Karena yang ditampakin kedua kali ini, bukan kedua kali sih, maksudnya setelah diobatin gitu kan. Setelah diminum air itu, yang ditampakin ini sosoknya sangat tampan, menarik. Terus dia tuh ngajak-ngajak lari-lari di taman, ke istana besar. Pokoknya bikin betah, kayak bikin siapa sih sosok ini sebenarnya gitu. Yang bikin aku bertanya-tanya nih kayak, sosok itu udah nggak ada nih yang menyeramkan itu. Tapi diganti sama sosok yang tampan rupawan ini. Sampai aku terbuai, sampai akhirnya ada sempat libur di pesantren tuh, akhirnya balik kan ke rumah. Pas balik ke rumah itu, aku tidur di kamar nenek. Tidur di kamar nenek itu, jadi kebetulan aku memang keturunan suka gambar juga nih. Suka gambar juga yang aneh-aneh emang gambarnya. Om aku tuh gambar di tembok. Tuyul gede banget, pakai popok, ada tanduknya, gigi taring, mata merah. Dan itu udah dicat berkali-kali, dikerok itu nggak bisa. Nggak bisa, di kamar nenek tuh. Sampai nenek tuh piring bilang, cat ulang dong, cat ulang. Padahal itu udah ditumpuk berapa
tumpuk juga tetap masih nembus gitu loh, kayak nembus gitu loh gambarnya. Ya udah akhirnya tidur di kamar nenek itu kan. Tidur di kamar nenek itu, aku mimpi sosok yang sama, tapi yang buruk rupa itu. Aku mimpiin si buruk rupa lagi. Di dalam mimpinya itu si buruk rupa marah. Si kambing itu marah, nyakar-nyakar aku, gak terima. Terus aku bangun gak lama lagi, karena itu memang kayak ngimpi gitu, karena aku bisa bangun. Tapi udah pas bangun pagi, aku akhirnya mandi. Pas mandi semua badan aku terasa sakit, nyeri, karena pas aku lihat bener-bener ada cakarannya. Depan belakang ada cakarannya. Itu yang bikin aku gak habis pikir. Tiba-tiba ini aku alamin mimpi kan, aku bilang. Aku cerita sama nenek kan, Mak, aku ngimpi gini. Katanya, kamu itu berarti ada ini. Katanya udah didoain, katanya gitu kan. Didoain. Tapi aku tuh masih denial, masih kayak apa sih didoain gitu, kayak apa sih ruqyah gitu untuk diri aku sendiri. Akhirnya gue masih denial tuh buat yang namanya ruqyah kayak gitu, didoain. Masih liburan, malamnya gue tidur di kamar yang dulu bibi gue tempatin. Akhirnya jadi itu kamar turun-temurun nih gitu. Entah dia yang nempatin tuh kamar terus ngintil-ngintil gue kemana-mana, kan nggak tahu juga nih kita. Tempatin lah tuh kamar. Itu kamar besar banget, jadi tuh kamar ada 2 lampu nih. Di tempat tidur sama di lorong sana ada juga. Yang di lorong ujung itu lampunya suka mati, paling lama bertahan 1 minggu. Lampu sampai capek banget gonta-ganti lampu. Pas saat tidur di kamar itu, entah kenapa hawanya tuh panas banget sampai, tapi kadang tiba-tiba dingin. Padahal di atas di kamar itu tuh ada jendela. Jendelanya itu langsung menghadap ke pohon mangga, emang rimbun gitu kan. Dan itu adem. Anginnya selalu dibuka jendelanya. Jendela yang jadul, tau kan? Yang kotak-kotak di seret gitu. Kaca nako ya? Iya, betul, kaca nako. Itu adem tapi itu selalu gerah banget. Kepikiran juga nih sama si sosok kambing. Jadi hidup gue tuh semenjak itu jadi kayak gak pernah tenang. Kalau mau tidur tuh, aduh diganggu nggak ya, selalu kayak gitu. Nanti dia hadir atau enggak nih gitu. Ya udahlah, coba tidur gitu kan. Pas coba tidur itu, tiba-tiba tuh kaki dingin, kaki doang ya. Tiba-tiba kaki dingin, kayak ada yang nempel di kaki. Kayak ketempel kulit sama kulit, gimana sih, kan dingin banget. Tapi di telapak kaki doang. Itu langsung, makanya dari situ tuh tidur selalu dikelilingin bantal dan selimut. Biar safety aja sih sebenarnya. Akhirnya tidur sampai si sosok itu sadar, tapi tidur gimana ya? Gue sadar kayak, gue lagi tiduran di ini nih, tapi gue sadar gue ngelihat ke lorong itu gitu. Sampai ada rasa manggil, Bah. Gue kalau di rumah dipanggilnya Bibah ya, Bah gitu. Tapi suara cowok gede banget. Itu nggak gue hirauin, gue langsung madep belakang, selimutan, tengkurap sampai ngap banget kayaknya. Tapi itu ngimpi, tapi gue udah tidur. Tapi gue bisa beraktivitas kayak gitu. Gue nggak paham deh itu gue kayak gimana. Sampai tiba-tiba ya udah pagi. Tiba-tiba pagi ini. Dari situ mata gue celong apa segala macam. Ditanya juga sama nenek, kayak capek banget kayaknya gitu. Emang nggak tidur? Tidur kalau di rumah, mumpung di rumah banyak tidur. Karena kan kalau di pesantren pasti banyak ngaji kayak gitu, itu kan banyak bergadangnya lah. Tapi nggak bisa karena saking takutnya. Terus kata Umi juga, ibu gue Umi, ya udah kalau mau ayo ke si ini gitu, ke si Pak Ustadz ini didoain. Nggak mau. Gue akhirnya gue mandi tuh jam 12 siang. Sebelumnya udah diwanti-wanti nih sama Umi, jangan mandi jam segini. Apa pamali ya? Sandekala. Jangan mandi jam segini, sandekala. Mandilah gue tuh di kamar mandi rumah. Kan kamar mandi rumah gue ada 2 nih, kanan kiri. Pintu biru sama pintu kuning. Gue pertama masuk di pintu kuning. Pintu kuning gue mandi. Tiba-tiba ada kelabang nih. Kelabang kecil naik. Ya udah gitu kan. Udah diusir karena emang geli banget sama kelabang.
Akhirnya gue pindah ke kamar mandi biru, karena gue pikir di kamar mandi kuning nih emang suka ada kelabang gitu kan. Pindah nih ke kamar mandi biru, udah 2 gayung nyebor, tiba-tiba gue ngeliat kelabang segede orang. Percaya nggak? Kelabang segede orang. Itu gue sadar gue lagi mandi. Gue nge-freeze, gak bisa apa-apa lagi. Gue cuma bisa nyari pintu keluar. Jalannya juga sampai gimana sih, jalan orang terbata-bata gitu. Gue teriak, aduh, gue nggak bisa teriak juga, padahal nenek gue di situ ada lagi masak di dapur gitu. Gue udah minta tolong, nek, mak, katanya, mak, kenapa? Langsung pada panik tuh semua manggil. Di situ gue disarungin karena mandi kan. Gue disarungin sama mak gue, kenapa? Dipegang, badan gue udah dingin banget. Gue nggak bisa apa-apa, gue kejang. Terus engkong gue nyamperin nih, kenapa? Ada kelabang gede banget, aku bilang gitu kan. Gede banget, iya segede orang, aku bilang gitu. Akhirnya engkong gue nyamperin ngeliat tuh, celingak nggak ada. Padahal gue ngeliat tuh kelabang gede banget. Gue nggak mungkin sampai segitunya. Terus akhirnya besoknya liburan habis nih, balik lagi ke pondok, balik lagi ke pesantren. Karena masih musim liburan, gue tuh kalau liburan pulang paling terakhir, datang paling awal di antara teman-teman. Jadi masih sepi ini, pondok masih sepi. Jadi masih boleh keluar. Saat itu di luar itu, di lingkungan pesantren gue itu kebetulan memang kental sama adat-adat gitu ya. Jadi tuh ada pameran. Pamerannya itu bukan jual apa, tapi pameran itu aneh-aneh, kayak ada peramal, terus jual apa benda-benda antik kayak gitu. Itu menurut gue aneh ya, kata kok pameran begini nih gitu. Akhirnya gue lewat ya sama temen gue tuh berlima kalau nggak salah deh. Tiba-tiba dipanggil nih masih peramal, kalian sini gitu. Gue nggak mau, karena kita semua nggak mau bayar, karena bayar ya, nggak mau bayar, enggak, gratis kata peramal gitu. Sini. Pas gratis kita semua putar balik mau gitu kan. Udahlah iseng-iseng aja gitu. Ya diiseng nih, baca satu-satu, teman gue satu-satu, oke lah, cuma masalah kayak sama orang tua nanti minta maaf ya kayak gitu. Terus sholatnya nanti diperbaikin ya. Terus teman gue yang ketiga, jangan suka jurus-jurus sama orang ya kayak. Dan itu tuh kayak emang ngebaca kepribadian kita aja gitu sebenarnya si peramal. Tapi pas bagian gue nih yang terakhir kayak, gue nggak mau. Tapi peramal itu tuh ngeliat gue udah kayak, sini kamu, udah kayak gitu doang. Sini, gue nggak mau, nggak apa-apa, udah sini kata gitu kan. Mau dibaca nggak kata gitu kan. Tapi nggak aneh-aneh kan gitu kan. Enggak kayak, mau nasihatin doang kata peramal gitu. Akhirnya ya udah boleh deh. Nah terus si Aki itu langsung megang tangan. Tapi dia juga sambil ngeluarin 5 kartu nih. Yang gue ambil itu kartu bentukannya ada orang, tapi ada tanduknya. Di tengah-tengahnya tuh kayak ada matahari. Aduh nggak ngerti dia tuh kartu apa ya. Pokoknya orang ada tanduknya, lupa juga gitu. Jadi tarot nih, kayak tarot gitu. Kayak ada kartu gambar-gambar gitu. Iya, ya kayak lumayan kayak tarot nih. Sambil dipegang tangannya, terus dia ngelihat garis jari gitu, garis tangan gue. Ngeliat kayak, kamu banyakin wirid ya kata dia gitu. Terus jangan lupa orang tuanya suruh sedekah sama anak yatim, kayak gitulah pokoknya. Nggak tahu ya nyambungnya kemana, wallahu alam gitu. Terus pokoknya kamu nih kuatin ibadahnya gitu. Ya, terus aku cuma bilang, oh iya oke, gitu ya, mungkin karena aku lalai juga gitu kan. Iya oke Pak, terima kasih. Ya udah nanti juga kamu tahu sendiri kata peramal seperti itu. Akhirnya kita mutusin untuk pulang nih, tapi sambil bertanya-tanya, sambil kayak bener nggak sih apa yang diramalin kayak gitu. Terus karena salah satu temen aku bener nih yang kata sholatnya dikencengin, iya emang gue tuh sering kesiangan subuhnya gitu, berarti emang ya harus dikencengin. Cuman aku kepikiran soal aku nih, kayak nanti juga kamu tahu sendiri apa nih yang harus aku tahu sendiri gitu. Dan kelima temen aku itu lumayan bawel, kayak ngelihat aku tuh sering ke distract, diem, tiba-tiba ngelihat apa. Padahal aku tuh nggak ngeliat apa-apa, cuman kayak itu tuh ngeganggu banget, sosok itu tuh ngeganggu menurut aku ya.
ngeganggu banget sampai ke sekolahan, jadinya kena imbasnya juga di diri aku. Masih sering ngimpi kayak gitu. Terus aku konsultasi lagi nih sama guruku nih. Katanya si sosok ini tuh emang sulit, nggak mau diusir. Tapi nggak tahu sosok ini tuh sebenarnya penjaga, mencelakai, atau memang suka gitu. Aku nggak tahu sosok ini tuh. Yang bikin aku bertanya juga saat itu, sosok ini tuh sama nggak sih sama yang si rupawan yang ada di mimpiku berkali-kali juga. Karena saat si sosok rupawan muncul, si sosok buruk rupa ini hilang. Saat sosok buruk rupa ini muncul lagi nih, si sosok rupawan ini nggak pernah ada lagi. Ya udah, aku jalanin hari-hari itu penuh gelisah, tapi ya udah sambil berjalan sampai akhirnya lulus itu selesai. Aku balik ke rumah dan menempati kamar itu dengan masih mimpi yang sama. Sampai aku berpikir, sepertinya ini sosok yang sama yang sebelum aku berangkat ke pondok sampai akhirnya mondok, sampai akhirnya balik lagi ke rumah itu. Kayaknya ini sosok yang sama. Aku mau narik benang merahnya sih sebenarnya. Ini tuh sosok apa? Akhirnya masih ngalamin hal-hal yang aneh juga tuh di kamar itu. Tapi dia nggak pernah nampakin langsung depan mata saat melek. Dia hanya muncul lewat mimpi seperti nakut-nakuti. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai gimana-gimana. Katanya kan banyak orang yang sampai diperkosa jin gitu ya. Kalau itu enggak, alhamdulillahnya enggak sampai kayak gitu. Nah, si sosok ini tuh selalu cemburu kalau ada lawan jenis yang deketin. Selalu memperingatkan. Makanya dari itu gue nggak tahu nih, sosok ini tuh mau menjaga, seneng, atau gimana, nggak ngerti. Sosok ini tuh sering muncul di mimpi, tapi alhamdulillahnya nggak pernah sampai yang gimana-gimana. Karena kan katanya ada orang yang sampai bisa diperkosa jin apa segala macam ya. Alhamdulillahnya ini enggak. Makanya sampai saat ini ya nggak pernah ruqyah, nggak pernah dingajiin. Ya udah, akhirnya dijalanin aja seperti itu. Sering banget kayak gitu, keganggu iya, pengaruh kehidupan iya, karena jadi sering bergadang. Kalau tidur tuh harus ketiduran. Kalau ngantuk terus tidur sengaja tuh aku nggak berani selama masa SMA. Sampai akhirnya memasuki usia dewasa ya. Usia dewasa sampai akhirnya ketemu jodoh nih. Alhamdulillahnya setelah menikah itu jarang banget ngalamin hal-hal yang aneh-aneh lagi. Tapi yang bikin heran nih, akhir-akhir ini muncul lagi nih gangguan. Sampai bisa menyerupai baunya suamiku. Itu sih yang bikin kayak, ini sosok yang sama bukan ya waktu itu. Karena tidur ya, suami aku saat itu belum pulang. Malam jam 2-an kayaknya suami aku belum pulang. Biasanya tuh kalau pulang emang ketok-ketok berisik gitu kan. Tapi ini tumben, kok aku ngendusin tidur nih. Tiba-tiba kok ada wangi orang udah habis mandi, wangi seger gitu. Ya udah, tidur lagi ngereyap. Terus tiba-tiba ada yang meluk dari atas, meluk ke samping gitu. Tiba-tiba nyium pipi dan sambil ngebisikin, "Mah," gitu. Dan aku bangun langsung karena kan dingin banget tangannya ya. Aku pikir habis mandi mungkin jadinya dingin. Aku bangun, aku panggil-panggil, "Pa," tapi nggak ada siapa-siapa. Dan suami aku belum pulang. Aku bangun, aku manggil-manggil, "Pa." Ternyata aku sadar itu suami aku belum pulang. Aku langsung nggak karuan karena takut banget itu sampai menyerupai suami aku kayak gitu. Aku langsung telepon, "Kamu di mana? Kenapa belum pulang?" Kata suami aku, "Iya, aku masih di luar, masih ketemu orang." "Cepetan pulang, aku mau cerita." Gak lama suami pulang. Akhirnya cerita sama suami, ya suami menanggapinya hanya kayak, "Itu mah perasaan kamu aja." Gitu. Tapi suami aku percaya kalau misalkan aku emang pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, karena suami aku sampai diwejangin sama ibuku. Kayak waktu habis nikah, suamiku diwejangin kayak gini. Kita mau pindah rumah nih, mau pindah rumah sendiri. Diwejanginnya, manggilnya AA ya ke suami aku.
titip teteh ya, kalau lihat kelabang tolongin ya, soalnya ya udahlah pokoknya kamu tolongin aja. Ibu aku udah ngejangin kayak gitu tuh, karena disuruh berobat juga aku nggak mau sama ibuku sampai sekarang, kayak ayo ngajiin nggak mau, kayak ya udahlah buat apa sih, tameng diri sendiri aja gitu. Nah itu yang bikin aku penasaran nih. Setelah aku ngalamin hal itu, aku coba bikin nih makhluk itu, sketsa makhluk itu. Makanya aku mau bawain cerita ke sini. Dan itu aku gangguan itu masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Betul. Tapi sosok yang terakhir ini nih sebenarnya masih belum tahu ya. Ini sosok yang sama apa enggak ya dengan sosok yang sebelum-sebelumnya. Betul. Oke. Karena nggak ada perwujudannya sama sekali ya. Karena nggak ada perwujudannya sama sekali. Tapi suka menyerupai suara suami aku kayak gitu. Bau-bau suami aku, pada sifatnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya lah ya. Betul. Kayak yang sosok sebelumnya itu menggerayangi lah, apalah gitu, sosok itu ya. Iya, sosok itu. Nah, makanya di yang paling terakhir ini, yang belakangan ini terjadi, kejadiannya sama tuh, menggerayangi, terus nyerupain suami, karena di Bibi awal tadi juga sosok yang sama nyerupain suaminya ya. Oke, boleh lihat gambarnya nggak? Boleh. Kebetulan aku bawa. Itu karena sampai nggak bisa tidur ngeliat sosok ini. Maaf, sorry. Begini bentuknya? Iya. Kayak gitu, sis. Oke. Aku sampai nggak bisa lupa karena saking seringnya muncul. Oke. Dengan badan yang seperti ini? Dengan badan yang seperti itu. Besar, berotot, berbulu gitu? Betul. Yang bikin aku heran itu, badannya manusia, tapi kepalanya kambing dan bertanduk. Tanduknya itu benar-benar lancip, berbulu. Itu sih yang bikin serem. Oke. Dan ini yang dari pertama kali muncul, yang katanya yang Kak Bibah nggak bisa lupa sama bentuk sosoknya itu ya? Iya, betul. Aku gambar ini pun ditemenin sama suamiku, tapi sambil gemeter kayak, apa bener nggak sih dia yang muncul gitu. Aku sampai berkali-kali mikir, semoga ya bunga tidur aja gitu. Untuk gangguan yang terakhir Untuk gangguan yang terakhir. Khawatirnya, karena khawatir banget kan. Sampai bisa nyium. Dan itu jelas berasa di fisik soalnya. Betul. Berasa di fisik dan berasa ada bulu. Gitu. Ntar lo, suami Kak Bibah kumisan nggak? Kumisan juga, tapi kan kumis tuh kasar ya. Kalau bulu tuh kan lembut. Oke. Berarti emang beda nih. Beda rasanya. Dan kekhawatirannya kan sebenarnya ya kalau sosok bisa sampai segitu tegasnya ke fisik, takut hal-hal yang nggak diinginkan ya. Betul. Apalagi sampai menyerupai suami. Tapi kejadian di rumah belakangan ini cuma itu aja atau ada kejadian lain juga? Kejadian lain tuh sebenarnya suara-suara aja. Tapi aku tuh ya udah lumayan, karena sering jadi kayak ya udahlah gitu ya. Dan terlatihnya karena sosok ini? Betul. Jadi kalau cuma suara-suara apa segala macam aku acuhkan selama tidak menampakkan. Karena menurut aku sosok ini udah paling serem banget. Karena traumatiknya itu panjang ya. Betul. Bertahun-tahun ya. Nah di awal ini Bibi yang pertama ini ngelihat sosok itu di kamar yang Kak Bibah tempatin tadi. Betul. Ya. Dan Bibi yang menyerupai suaminya itu Bibi kedua ya? Atau Bibi pertama? Oh, Bibi karena pertama. Bibi yang kedua itu belum nikah. Oh, Bibi kedua itu yang surat jodoh ya? Betul. Awalnya ya? Tapi setelah itu di ruqyah itu aman? Aman. Nah, kalau kata orang yang ruqyahnya itu saat itu apa? Ada sosok yang menempel, sosok yang seperti apa? Dia tahu atau enggak? Kata orang yang meruqyahnya itu sebenarnya di ruqyah persis sih enggak, hanya didoakan. Ini di rumah? Atau enggak di luar? Enggak, di luar. Oke. Jadi di luar, terus Pak Ustadz itu datang juga ke rumah. Katanya sosok itu memang sudah ditenangkan, tapi tidak bisa dipindahkan karena sudah lama berada di situ. Situnya ini maksudnya? Di rumah itu. Rumah yang Kak Bibah tempatin? Betul, di kamar itu ya tepatnya. Spesifik kamar itu? Entah bersemayamnya kok bisa di kamar itu gitu. Pokoknya di kamar itu, jadi hanya bisa dijaga jarak
sama si sosok ini. Tidak sampai, kalau yang pertama kan itu ke bibi pertama itu sampai menyerupai suami ya. Berarti itu kan sampai hampir menyelakakan lah. Tapi kalau yang ini tuh dijaga jarak, jadi dia tuh si sosok itu lebih tenang. Tapi entah kenapa nih gangguan ke akunya sendiri, kenapa makin-makin nih khawatir juga. Sebenarnya ada khawatirnya sendiri. Gue bayangin bibi pertama sih sebenarnya di saat dia melihat ada sosok menyerupai dan bibi ini kondisi masih di tangga, melihat di bawah ada suaminya, melihat di atas ada suaminya. Betul. Enggak pantas histeris sih sebenarnya ya. Karena dan habis itu minta pindah. Habis itu. Berarti bibi yang pertama ini pindah setelah kejadian ini. Iya, nggak lama setelah kejadian itu. Tapi orang rumah lainnya, maksudnya di rumah itu kan ada bibi nih. Ada orang rumah lainnya, maksudnya kayak orang tua dan lain-lain, ada ngalamin hal serupa dengan sosok ini nggak? Enggak. Entah kenapa, kayaknya itu sosok yang emang di kamar ya, di kamar itu. Jadi yang diganggu tuh yang masuk kamar itu. Yang meninggalin kamar itu aja? Betul. Karena kayak ibu, bapak di rumah itu, walaupun satu rumah itu nggak pernah keganggu sama sosok ini? Nggak pernah diganggu sama sosok itu, hanya gangguan kecil kayak suara barang atau kursi geser gitu-gitu aja. Kalau ditampakin persis nggak pernah. Cuman penghuni kamar itu yang itu tampakin kursi. Dan tapi sosok ini berarti itu yang Kak Habibah confirm itu yang ngikut sampai ke pesantren ya? Iya. Walaupun ini beda kota. Walaupun ini beda kota. Soalnya di saat pulang pun masih sosok yang sama ya? Saat pulang masih sosok yang sama, saat sudah nikah masih sosok yang sama nih. Gitu. Tapi waktu itu ada gap gangguan setelah nikah atau sebelum nikah udah hilang? Atau berhentinya di saat nikah? Saat nikah itu malah jarang banget yang ngalamin hal-hal serem. Oke. Berarti putus di saat nikah? Betul. Tanpa sebab saat itu? Tanpa sebab. Oke. Baru belakangan ini muncul lagi sosok itu. Kejadian yang terakhir ini kalau boleh tahu berapa lama yang lalu? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu? Yang sampai menyerupai suami ini? Iya, betul. Yang sampai nyium itu? Betul. Dan itu dia kenapa kepikiran lagi sama pengalaman yang satu ini ya. Dan ya standar ya, maksudnya kayak di saat kita cerita hal-hal seperti ini, ngomong ke suami, entah percaya nggak percaya atau untuk menenangkan ya. Betul. Tapi setelah itu maksudnya ada perbedaan nggak? Maksudnya kayak suami jadi pulang lebih cepat, atau Kak Habibah minta suami pulang lebih cepat setelahnya, atau enggak ya udah aja gitu saat itu? Sebenarnya kalau untuk suami sendiri kan pulang malam itu atau menjelang pagi itu karena kerjaan ya. Udah punya kode sendiri gitu loh. Kalau misalkan memang suami yang pulang, karena yang pertama kan dia megang kunci sendiri kan, kunci rumah. Kalau dia pulang lewat dari jam 12 malam, buka pintu sendiri gitu. Nah saat itu tuh salahnya aku ketiduran, nggak nungguin dia lagi, nggak make sure lagi pulang jam berapa. Aku ketiduran sampai akhirnya kejadian kayak gitu. Aku mau keluar kamar ngelihat parkiran ada motornya nggak nih, gitu kan. Ternyata nggak ada, dan nggak ada orang juga di rumah. Anak-anak udah tidur. Itu yang bikin jadinya panik ya? Panik banget, karena itu bisa sampai nyentuh kayak gitu sih, menurut aku itu udah ekstrim banget. Ya, dan ini kejadian ya belakangan ini yang sebenarnya jauh lebih ekstrim dibandingin sebelum-sebelumnya ya. Betul. Karena sebelumnya kan ya yang sampai ada cakaran itu yang masih dulu banget gitu. Itu masih setelah dulu. Itu kan nggak ada ya. Betul. Tapi cakarannya itu banyak di badan waktu itu. Banyak banget di badan, depan belakang. Aku juga nggak mikir itu, nggak nyangka kalau bakalan ada cakaran itu. Aku mandi aja pas guyur, pada perih nih semua. Terus pas udah kalau lecet tuh kan kelihatannya. Itu lecet bener-bener 3 garis gitu kayak cakaran. Di belakang, di depan, itu banyak banget cakaran. Dan itu sama kejadian yang ada di mimpi, karena dicakar juga karena marah itu. Betul. Nah ini yang penasaran kenapa sampai apa yang ada di mimpi itu. Soalnya saat itu kan kejadian ini di mimpi ya. Betul. Kejadian yang
di saat lagi sadarnya kan udah lewat gitu, saat di kamar pesantren ya. Cuman di saat di rumah terus sosok itu marah, padahal di dalam mimpi kenapa bisa ada bekas cakaran di fisik gitu. Iya, mas sampai ke bawah ke nyata gitu kan. Itu nggak habis pikir banget sih. Mungkin teman-teman atau siapapun yang paham bisa menjelaskan atau ini kenapa, mau secara apapun itu, secara logika, secara keilmuan atau apapun itu, boleh banget tulis di kolom komentar nih. Berarti sekarang juga masih was-wasnya dengan gangguan-gangguan yang datang lagi di belakangan ini ya. Iya, betul. Cuman itu di saat kemarin yang bulan lalu itu mengalami gangguan tadi, itu pikiran langsung ke sosok ini ya? Iya, langsung. Nggak ada Nggak ada. Yang lain-lain gitu, maksudnya kayak sosok-sosok yang mungkin sekarang atau baru, sekitaran gitu rumah, sosok baru gitu, enggak ya? Enggak, langsung kepikiran sosok ini. Jangan-jangan dia lagi nih. Entah kenapa yakinnya jangan-jangan dia lagi nih. Tuh langsung aja ke ini dia ini gitu ya. Nggak tahu itu karena apa ya? Maksudnya langsung ke triggernya ke sosok itu. Langsung ke triggernya ke sosok itu. Dan untuk cerita ini juga sebenarnya butuh waktu panjang ya, mikir-mikir. Karena kemarin kan kita sempat reschedule ya. Iya. Karena ragu, kayak ceritain nggak ya? Ceritain aman nggak ya buat diceritain? Maksudnya aman atau enggaknya ke diri pribadi ya. Ke diri pribadi. Bukan berhubungan dengan siapapun orang itu ya, tapi antara sosok ini sama ke diri pribadi akan bermasalah apa enggak nih gitu ya. Akan ada gangguan-gangguan yang lebih apa enggak ya. Tapi akhirnya hari ini diberaniin ya buat ceritain ya. Biar lega juga sih sebenarnya. Mungkin nanti ada solusi juga kan dari mungkin teman-teman yang bisa tahu atau apa, dan kalian melihat kejadian yang dialamin Khabibah ini seperti apa, kalian bantu tulis di kolom komentar gimana pandangan kalian atau ada solusi apa yang menurut kalian bisa jadi jalan keluar ya Kak. Betul. Dan Khabibah, makasih banyak ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini, udah coba diberaniin buat cerita pengalamannya, buat dibagiin ke teman cerita. Mudah-mudahan setelah cerita ini jadi lebih lega. Jadi amin. Harapan kita, doa dari kita, dan mungkin ngewakilin teman cerita semua, gangguannya kalau bisa berkurang dan kalau bisa malah nggak muncul lagi lah ya ke depannya ya. Harapannya sih itu. Dan sehat-sehat terus Khabibah sama keluarga ya. Iya, terima kasih juga ya Kak Randy udah mau nampung cerita aku nih. Dan buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis, terima kasih banyak. Dan mungkin yang udah dengar pengalaman dari Khabibah tadi, tulis di kolom komentar seperti apa, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain pengalaman yang satu ini. Dan buat yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Khabibah pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,